Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini kita akan membahas kembali mengenai coding, yang dimana kita akan melanjutkan dari video-video yang sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah membuat 2 video. Yang pertama itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan insert data ke dalam database, atau membuat insert into ke dalam database. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya membuat form input yang kita buat di video yang sebelumnya itu menjadi cantik seperti ini ya. Jadi menggunakan Bootstrap. Ini caranya mudah. Jika kalian penasaran dengan 2 video itu, bisa tonton video saya yang sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat list data, yang dimana kita akan menampilkan data yang dimana datanya di-get dari database. So, seperti apa? Stay tune terus di video ini. Kalian tenang aja, nggak usah skip dulu video ini, karena pembuatannya akan dilakukan di proses yang paling awal atau berurutan gitu ya, prosesnya supaya kalian tidak bingung. Nah, langkah pertama kita menuju ke folder XAMPP, kemudian ke folder htdocs, dan folder project yang kemarin kita buat. Namanya, kalau saya kemarin kan buatnya coba insert gitu ya. Klik. Nah, kemudian di sini untuk index ini kalian copy, kemudian paste. Kemudian yang ini ya, yang indeks yang minggu lalu, yang bukan indeks yang copy ya, tapi indeks yang original tuh kalian ganti namanya jadi indeks input gitu ya. Terus yang baru di copy tadi, atau yang indeks yang kopiannya kalian jadikan indeks seperti ini. Ini fungsinya adalah ketika nanti projectnya pertama kali dijalankan, maka dia akan menjalankan indeks ya, yang dalam artian dia akan memperlihatkan list, bukan memperlihatkan form inputnya. Nah, selanjutnya silahkan kalian menuju ke Visual Studio Code atau mungkin aplikasi yang kalian gunakan untuk coding ya. Kalau saya di sini Sublime Text, udah nyaman pakai ini. Nah, kalian buka index.php. Kalian ganti ini berarti list data gitu ya, data user, karena kita akan menampilkan data user. Kemudian selanjutnya yang dari H3 ini sampai tag tutup body ini kalian hapus, kalian ganti jadi tag table seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat tag tr, enter, buat tag th seperti ini, save. Nah, karena di dalam tabel user itu cuma ada 2 kolom ya, atau kita hanya akan menampilkan 2 kolom, yaitu nama user dan alamat. Jadi kita akan buat 2 tag th, nama user, kemudian satu lagi untuk th, alamat. Seperti ini, save. Nah, selanjutnya kita coba jalankan atau refresh localhost atau aplikasinya ya. Nah, dia akan menampilkan ini ya. Jadi untuk website itu biasanya kalau kita nggak buat settingannya gitu ya, jadi kalau pertama kali dijalankan itu, dia akan menjalankan file index yang ada di dalam folder. Jadi yang manapun yang namanya index.php akan dijalankan oleh folder atau aplikasinya seperti itu. Jadi di dalam website itu pasti biasanya ada index.php. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat tag php ya. Di mana di sini isinya nanti adalah select atau get data dari database. Di query get gitu ya, sama dengan ini, enter dulu, dan sini sama dengan mysql query seperti biasa ya. Berarti select bintang from, tabelnya adalah namanya tabel user, berarti user seperti ini, save. Oke, selanjutnya kita tambahkan tag PHP ya, di bagian paling atas sini. Ini enter dulu ke bawah.
enter, tag PHP tutup, enter lagi, kemudian ini di enter, tambahkan include, titik 1 2 kali, titik koma, namanya kita akan mana tadi, koneksi.php ya, .php, karena di sini kita akan membuat ini ya, select from atau berhubungan dengan database. Nah, di sini seperti biasa kayak di insert db itu ya, kita pakaikan gini ya, $connect ini. Seperti ini. Save. Oke, selanjutnya di sini kita akan menampilkan datanya ya. Pakai while bisa, pakai for each bisa. Nah, caranya untuk while seperti ini ya. While kemudian $data. Sama dengan MySQL fetch, kita tambahkan array gitu ya. Kemudian $query get, atau yang ini kita bawa di dalam kurungnya seperti ini. Selanjutnya ini kita hapus. Baru kita buat tag tr lagi di bawah PHP tutup seperti ini. Kemudian di sini selanjutnya kita pakai tag td ya. Kalau isinya pakai td, kalau judulnya pakai th. Jadi biar th itu ada boldnya, kemudian td itu nggak ada boldnya. Itu bedanya ya, buat yang belum tahu. Ini kita tambahkan tag php. Nah, karena di sini kita pakai $data ya, atau buat $user juga bisa ya. Ini misalkan kita ganti $user gitu ya. Jadi kita pakai $user kurung kotak titik koma, dalamnya kasih pakai titik 1 2 kali, kemudian nama kolom yang ada di database. Namanya adalah nama user dan alamat. Di nama user seperti ini, dan copy paste, tinggal ganti alamat seperti ini. Nah, kalau dijalankan kita refresh ya. Oh sorry, tadi kurang ini ya, lagi satu ya. Kesalahannya itu adalah nggak isi kurung kerawal tutup untuk ini ya, while-nya seperti ini. Dan kita refresh. Nah di sini kan datanya nggak mau tampil ya. Saya ini memang agak pelupa ya. Jadi ini kekurangan ya, echo-nya. Tenang, jadi datanya tampil ya. Jadi biasanya kalau kita pakai tag PHP seperti ini, kita pasti pakai echo. Tapi kalau misalkan kita pakai sama dengan kayak gini ya. Nah, ini nggak usah pakai echo ya. Kok tambahin sama dengan. Seperti ini. Save, kita refresh lagi. Datanya tampil. Jadi echo itu digunakan kalau kita pakai tag PHP pemukanya itu pakai kata PHP gitu ya, pasti pakai echo gitu. Tapi kalau misalkan pakai sama dengan kayak gini, nggak usah pakai echo gitu. Nah, selanjutnya ini kan kurang cantik ya, kita pakai bootstrap lagi ya. Atau tabelnya kita pakai bootstrap. Pertama kita copy dulu yang H3 ini ya. Taruh di atas table seperti ini. Kemudian tambahkan kelas di dalam tag tabelnya, table bordered seperti ini. Save. Dan kita jalankan lagi seperti ini. Kita ganti jadi list data user. Dan kita jalankan lagi. Hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan tombol di atas tabelnya ini, yang dimana nanti akan menghubungkan ke form inputnya. Jadi enter, tag button, tag A, seperti ini. Terus kita kasih index href-nya, input.php, seperti ini. Kita kasih kelas btn primary gitu. Terus ini tambah data plus save.
dan jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Ini kita enter, kita kasih tag BR ya. Supaya ada jarak antara tombol dan juga tabelnya. Ini masih belum mau ya. Kita tambahkan satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, tadi saya lupa menambahkan ini ya. Untuk nomor ya. Jadi di sini harusnya kita kasih $nomor sama dengan 1 gitu ya. Kemudian di sini kita kasih di atas dulu ya, tag th dulu ya. Tag th kita kasih no gitu ya. Dan di sini kita kasih tag td, tag php ya, sama dengan php tutup $nomor plus koma. Seperti ini. Jalankan aplikasi lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ada nomornya gitu. Ini nomornya ini terlalu gini ya, terlalu lebar ya, kita tambahkan namanya style width atau tambahkan width gitu ya. 10px. Refresh. Nah, cukup ya. Lebarnya cukup. Sekarang kalau ini diklik gitu, menuju ke insert. Sekarang kita ke input insert, kita copy yang buttonnya ini, atau yang dari sini aja ya biar cepat. Nah, yang ini kita copy, kita paste di bawahnya, cari index, kita ganti jadi index, kemudian ini buttonnya kasih D-nya ya, atau biar warnanya merah. Kemudian kita kasih kembali. Save. Dan jalankan lagi. Seperti ini. Digunanya untuk kembali ke list gitu ya. Jadi tambah data, kembali ke list. Oke, selanjutnya kalian menuju ke insertdb.php. Di bawah $insert query kalian tambahkan header. Seperti ini, kemudian tambahkan petik 2 di dalam kurungnya dan titik koma di luar kurungnya atau paling belakangnya. Kemudian di dalam kurung dalam petiknya tambahkan location. Titik 2 spasi index.php. Jadi ini query yang digunakan supaya ketika nanti setelah insert into atau simpan datanya ke dalam database, kita kembali menuju ke index.php atau menuju ke listnya. Ini kita coba tambah data lagi. PLY Studio gitu misalnya, Bali. Simpan data. Nah, habis simpan data dia menuju ke list data user dengan data baru yang sudah ditampilkan. Atau yang sudah disimpan kemudian ditampilkan di listnya. Seperti itu. So, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagaimana caranya membuat list data user dari awal pembuatan dan step by step. Semoga kalian paham dan semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.